Baik, selamat pagi. Pagi. Di sini saya sebagai ketua tim yang bertugas pada pagi hari ini yaitu perawat Reni, perawat Warda, perawat Glory dan perawat Serni. Jadi sebelum kita ke pasien, kita mengecek dulu status pasien. Saat ini pasien hanya ada satu orang pasien. Sesuai dengan rekan medis yang sebelum-sebelumnya, pasien bernama Febrianti dengan diagnosa medis diabetes mellitus tipe 2, umur 34 tahun, gula darah terakhir diperiksa 170, sedangkan tekanan darah 130/80. Jadi di sini kita akan membagi tugas perawat pelaksana yaitu perawat Glory dan perawat Serni, sedangkan perawat penanggung jawab asuhan keperawatan itu ada perawat Reni dan perawat Wardah. Baik, karena sudah ada pembagian tugas di pagi hari ini, sekarang kita akan mengunjungi pasien. Permisi, selamat pagi Ibu. Baik, di sini kami akan memperkenalkan diri karena pada pagi hari ini kami yang akan shift pagi. Di sini ada perawat Glory, ada perawat Reni, ada perawat Serni dan perawat Wardah. Jadi masing-masing di sini kami sudah melakukan pembagian tugas. Jadi ketika Ibu ada keluhan atau apa-apa, Ibu bisa langsung ke nurse station untuk menghubungi perawat yang sudah ada, karena di sini kami sudah melaksanakan pembagian tugas. Ada yang Ibu ingin tanyakan? Oh ya, sudah. Nanti kalau ketika Ibu ada sesuatu atau hal-hal yang akan dibutuhkan, nanti pergi ke nurse station, tapi kami akan melaksanakan tugas misalnya pemberian obat pada pagi hari ini. Permisi Ibu. Jadi Ibu, di sini saya Glory dan ini ada perawat Serni. Di sini orang akan melakukan pemeriksaan gula darah untuk mengidentifikasi gula darah Ibu sama memantau perkembangan diabetesnya Ibu nih. Jadi di sini. Permisi Nek, dengan Ibu Febi ini. Iya. Ini sini Bu, pinjam tangan Nek. Berapa kali dokter gula darah? Tunggu Nek. 215. 215. Iya. Sudah nih Bu, coba periksa. Nanti orang cek lagi. Iya, terima kasih Nek. Permisi nih Bu. Nanti kalau ada keluhan nanti bawa itu di nurse station ya. Iya, makasih banyak Sal. Permisi. Selamat pagi Ibu. Pagi. Atas nama Ibu Febrianti Kang. Iya. Baik, Ibu tadi kan berdasarkan pemeriksaan Ibu gula darah tinggi Kang 215. Kok sekarang Ibu keluhan apa Dang? Yang Ibu udah rasa-rasa sekarang? Dia rasa pusing. Rasa pusing. Kadang Kang. tangan dengan kaki jaga kram-kram begitu. Itu kalau mau kram dia malam atau pagi? Pagi, kadang malam. Kau jaga suka apa? Buang air kecil. Oh, buang air kecil. Di malam hari. Ibu banyak minum atau enggak? Kurang sih. Kadang jaga rasa kabur lagi mata. Kong kuat lapar. Oh iya Ibu keluhan ini tuh rasa pusing, kram-kram kaki dan tangan, buang air kecil terus, baru pandangan kabur, dan ngerasa lapar. Selain itu masih ada Ibu keluhan? Sudah ada sih. Oh, Ibu, torang mau pergi di nurse station. Nanti kalau misalnya Ibu ada kendala atau Ibu perlu bantu orang, nanti Bapak ngena di nurse station ya. Iya. Orang permisi dulu. Iya. Permisi Bu. Kasih Lese.
baik setelah kita melakukan pengkajian atau setelah kita pergi ke pasien, kira-kira apa saja masalah serta diagnosa yang sudah teman-teman perawat dapat. Baik Kak, berdasarkan pengkajian tadi, pasien mengeluh ada rasa pusing, kram di bagian jari tangan dan jari kaki, terus buang air kecil, pandangan kabur, dan rasa lapar berlebihan. Terus pasien terlihat lemah, tidak baring. Terus diagnosa apa yang sudah teman-teman perawat dapat? Jadi di sini diagnosa yang kami angkat yang pertama yaitu toleransi aktivitas, yang kedua gangguan persepsi sensoris. Terus kira-kira intervensi apa yang sudah dilakukan? Tadi sudah melakukan pemeriksaan darah pada ibu dan gula darah 215. Jadi di sini saya akan mengevaluasi apa saja hambatan yang teman-teman dapat ketika melakukan pengkajian kepada pasien Feby. Berdasarkan pengkajian tadi, mungkin tidak ada hambatan. Karena apa yang sudah kita lakukan dan tidak ada hambatan ke pasien, kita akan melaksanakan tindakan selanjutnya, yaitu kolaborasi dengan ahli gizi, dengan dokter. Jadi berdasarkan data-data yang sudah teman-teman dapat, selain dokter dan gizi, kita juga harus kolaborasi dengan apoteker untuk pemberian insulin berdasarkan data yang sudah kita dapat tadi. Selanjutnya kita akan pergi ke bed pasien. Mari dok. Permisi. Selamat siang Ibu. Siang. Jadi kami di sini ada dokter dari ahli gizi dan apoteker. Dokter saat ini akan memeriksa Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oke, Ibu. Permisi, Ibu. Ada keluhan apa, Ibu? Pusing, Oh, pusing. Tadi kadang mata aja kabur, rasa apa dan lemah. tadi Ibu pedara berapa, Kang? 130/80 dok. Ibu gula darah berapa? Ibu gula darah terakhir pemeriksaan tadi pagi 215. Ibu permisi nih, mau periksa dulu. Iya. Oke, sudah, Bu. Jadi sekarang Ibu itu diabetes mellitus nih, tipe 2. Untuk sementara diagnosa medisnya seperti itu, Ibu. Jadi diabetes mellitus itu karena ada penumpukan gula darah di darahnya Ibu. Biasanya gula itu akan dibawa insulin untuk insulin memberikan makan ke organ-organ yang lain. Cuma karena mungkin ada gangguan respon tubuh terhadap insulin itu, Bu. Atau mungkin kurangnya penghasilan insulin dari pankreas, atau juga mungkin ada hormon lain yang mengganggu kinerja dari insulin. Jadi untuk hasil lainnya nanti tunggu hasil pemeriksaan laboratorium ya, Bu. Oh iya. Oke. Jadi Ibu ada apoteker sama gizi selanjutnya yang akan menjelaskan. Nanti dipandu oleh ketua tim. Jadi saya permisi dulu ya, Bu. Makasih nih dok. Ya. Makasih dok. Bu permisi. Tes permisi nih, tes. Ya dok. Jadi ibu di sini setelah pemeriksaan, di sini ada ahli gizi dan juga apoteker. Yang pertama ahli gizi, di sini ahli gizi akan menjelaskan kepada ibu apa-apa saja makanan yang boleh ibu makan agar supaya gula darah ibu terkontrol. Terima kasih atas waktunya. Berdasarkan hasil pemeriksaan gula darah yang terakhir Ibu 215, makanan yang perlu Ibu hindari selain nasi untuk mencegah kadar gula darah, diantaranya yang pertama makanan yang terbuat dari tepung terigu, yang kedua roti tawar putih, yang ketiga sayuran dimasak dengan tambahan garam, keju, dan mentega, yang keempat sayuran yang tinggi garam, yang kelima daging berlemak, yang keenam makanan yang digoreng, yang ketujuh makanan dan minuman tinggi gula seperti kue, sirup, dan soda. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, saya kembalikan. Ibu ada pertanyaan? Belum. Mungkin itu saja.
yang dapat ahli gizi jelaskan. Apakah Ibu mempunyai pertanyaan? Belum, Sis. Kalau keluarga Ibu, Saya mau tanya, kalau kita punya anak, kalau diperhatikan ini toh, kira-kira boleh masuk Sis atau bagaimana? kalau kesembuhannya sendiri Bu, tadi kan sebenarnya sudah ada dokter. Jadi tadi sebenarnya Ibu langsung tanyakan saja ke dokter untuk kelanjutannya. Tapi kalau dari keperawatan, dari kami perawat, yang penting saja anak Ibu selalu menjaga pola makan yang sesuai dengan ahli gizi sudah jelaskan tadi, agar penyakit anak Ibu tidak kambuh lagi. Oh iya Sis, nanti mau jaga larang-larang Pak dia. Kabar Pak dia. Iya Bu, setelah Ibu juga menjelaskan penjelasan dari dokter dan Ibu sudah mendengarkan penjelasan dari ahli gizi, di sini juga kami akan konsultasi dengan apoteker tentang obat apa saja yang akan Ibu gunakan untuk kelangsungan agar supaya membantu Ibu sembuh, dan apoteker akan menjelaskannya. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebagai apoteker akan menjelaskan bentuk obat, yaitu disuntikan melalui intramuskular, yaitu di bagian otot. Dosis injeksi awal adalah 20 unit diikuti 6 unit per jam sampai gula darah turun menjadi 10 mmol atau di bawah 180 mg atau dl. Kalau misalnya obat suntik itu per apa? Jadi manfaat itu mau Baik, manfaat dari obat insulin yaitu memenuhi kebutuhan insulin penderita diabetes. Karena berhubungan Ibu mengalami DM tipe 2. Itu saja. Sis mau tanya dong, kelengkapan Itu tergantung dari instruksi dokter Bu, menunggu hasil lab dan juga tingkat kesehatan Ibu. Apakah gula darah Ibu sudah normal, Ibu sudah bisa dipulangkan, dan itu kami hanya menunggu rekomendasi dari dokter, karena hak untuk pulang atau tidak itu berdasarkan rekomendasi dari dokter. kasih Sis. Iya, kalau begitu kami permisi ya Bu. Terima kasih. Permisi. Permisi.